FM Magelang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 90.1 Fast FM Family Radio warna baru untuk keluarga. Selamat pagi keluarga Fast. Alhamdulillah pagi hari ini kembali hadir untuk menemani aktivitas Anda Radio Fast FM bersama dengan Balkesmas Magelang. Dengan tema kali ini ada dialog kesehatan ya, demam berdarah dan juga leptospirosis. Nah, apa tuh? Nanti keluarga Fast bisa bertanya dengan dua narasumber yang sudah hadir di studio kami. Ada Dr. S. Atika Widyastuti dan juga Ibu Wahyuni SKM. Nah, di sini nanti keluarga Fast bisa gabung via telepon di 314330 ataupun via WhatsApp-nya di 081578709640 dan juga via live Facebook-nya Fast FM. Jadi kalau lagi online, yuk kita cari yang lebih manfaat gitu. Keluarga Fast bisa bertanya langsung nanti dengan dua narasumber kami. Kita sapa dulu, selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dokter dan ibu, apa kabarnya nih? Alhamdulillah sehat, Kak. Oke, baik. Mungkin bisa lebih dekat sama mikrofonnya biar bisa lebih terdengar suaranya nih. Ya, pagi ini ada Dr. Atika dan juga Ibu Wahyuni yang akan membahas demam berdarah dan juga leptospirosis. Mungkin kalau demam berdarah orang udah banyak yang paham ya, dokter dan juga Ibu. Tapi kalau mungkin leptospirosis ini agak susah penyebutannya. Sebenarnya ini penyakit apa sih begitu, dokter? Sebetulnya leptospirosis itu sakitnya sudah lama. Tapi mungkin hanya penyebutan ya, namanya. Jadi, ini hanya orang-orang yang sudah pernah ngalamin mungkin yang dengar dan orang-orang kesehatan. Tapi mari kita bersama-sama mengenal, karena yang namanya sakit demam, demam tinggi, ada ruam, ternyata itu tidak hanya demam berdarah saja gitu. Dan salah satunya adalah leptospirosis mempunyai gejala yang hampir sama dengan demam berdarah. Hanya memang penyebabnya lain. Ketika demam berdarah kita semua tahu bahwa disebabkan oleh gigitan nyamuk. Yeah. Nah, kalau leptospirosis ini disebabkan oleh air kencingnya binatang. Dan biasanya itu oleh air kencingnya tikus, gitu. Yang orang ngertinya itu karena penyebabnya air kencing gitu ya, karena namanya agak susah kan sebutinnya gitu ya. Iya, tapi apakah dari dua penyakit ini gejalanya hampir mirip? Hampir mirip. Ketika dia di awal kita memang tidak tahu, tetapi ada satu ciri khasnya tersendiri untuk leptospirosis ini, biasanya adalah nyeri di betis. Dan itu khas gitu. Khas sekali. Khas memang untuk ke arah sana gitu. Kalau dia di demam berdarah kan dia ada nyeri sendi, nyeri otot semua ya. Kalau dia di leptospirosis itu ada gejala yang khas tadi, itu nyerinya yang paling dominan adalah di betis. Berarti selain demam ada ruam, terus yang paling khas kalau untuk membedakan antara demam berdarah dan akibat air kencingnya si tikus tadi adalah nyeri di betis, bagian betis. Itu baru secara klinis ya. Secara klinis. Benar ya. Ketika nanti diperiksa lagi, kan baru nanti kita akan, semua orang demam, ketika 3 hari tidak turun-turun, kita sepakat bahwa ini harus diperiksakan, betul ya. Karena demam ditambah kemarin lagi boomingnya, sampai sekarang pun masih booming, COVID segala macam kan. Jadi orang agak was-was mungkin. Nah, kalau di demam berdarah, khasnya nanti akan penurunan trombosit, gitu. Tapi kalau dia di lepto, dia tidak ada penurunan sampai sehebat dengan adanya di demam berdarah tadi. Gitu. Jadi memang butuh periksa lebih lanjut begitu ya, butuh lagi untuk yang namanya kita harus paham juga bahwa si pasien ini kena apa dulu gitu awalnya ya, sebelum nanti didiagnosis gitu ya. Kadang ngertinya kan Bu kalau gak dibawa ke rumah sakit taunya demam biasa aja, cuma ada ruam gitu. Betul. Apalagi sekarang ya, demam, udah mikirnya udah COVID-19. Nanti di COVID-in, bener nggak? Kalau Bu ini kalau menanggapi masalah leptospirosis tadi ya, aduh saya kalau ngomongnya agak salah nanti tolong dibenerin ya. Boleh,
Iya, ini biasanya terjadi pada orang dewasa atau secara keseluruhan nggak mempengaruhi usia ini, Bu? Iya, baik kalau leptospirosis ini kan biasanya banyak terkait karena aktivitas sehari-hari atau ke pekerjaan. Jadi mungkin tadi gejalanya disampaikan Dokter Atika mirip, tapi yang penting misalnya ada gejala demam, ada nyeri betis tadi, pada saat datang ke Fasiankes perlu disampaikan ada riwayat kontak dengan lingkungan yang diduga tercemar. Misalnya habis kerja bakti, membersihkan selokan dan sebagainya yang kira-kira terpapar. Jadi sebetulnya medianya tidak harus di air, tapi bisa saja di tanah yang becek atau yang lembab. Ya, itu yang kemungkinan terkena kencing tikus. Dan memang yang utama dari kencing tikus, tapi sebenarnya bisa saja dari kencing anjing atau mungkin kambing juga bisa, sapi. Bisa. Oke. Berarti ini kayak misalnya pasca banjir ini juga bisa ada kasus seperti ini gitu ya dokter. Tapi tadi menarik sekali Bu ini bilang nggak hanya di tikus aja gitu ya, anjing, kucing. Berarti ke hewan peliharaan kita juga ini sebenarnya Bu? Iya. Jadi kalau kita lihat awalnya dari kencing tikus, namun dari kencing yang mungkin bisa di air, bisa di lumpur atau tanah yang lembab itu bisa menularkan ke hewan yang lain. Kemudian atau bisa juga manusia tertular karena kontak langsung dengan kencing tadi yang saya sampaikan, misalnya kerja bakti pas kebetulan ada luka atau kaki pecah-pecah, kita tanpa APD kita bakterinya masuk. Atau dari kencing tadi menularkan terlebih dahulu melalui hewan piaraan kita, ada mungkin sapi, ada anjing. Nah, kemudian kita terkena kencingnya tadi. Oke, kontak jadinya ya. Iya. Seperti rantai mata rantai Iya. gitu ya. Oke, berurutan. Baik, jadi memang di mana-mana kita tetap fokus dengan yang namanya kebersihan lingkungan juga nih sama kebersihan diri. Lagi-lagi nggak hanya cuma masalah COVID-19 ya dokter ya. Kita bilang harus 5M, 3M yang harus dikencengin juga. Ternyata banyak penyakit lain juga yang memang seperti ini dokter. Iya, yang terpenting adalah balik PHBS. Nah, pola hidup bersih dan sehat. Ini harus benar-benar. Balkesmas sudah luar biasa setiap saat mengkampanyekan seperti ini PHBS supaya kita memang sadar akan lingkungan kita. Ketika memang kita sadar dengan pola hidup bersih dan sehat, insya Allah hal-hal yang seperti ini bisa diminimalisir gitu ya dokter. Oke, baik. Keluarga Fas, Anda bisa langsung bertanya dengan narasumber kami lewat 314330 ataupun WhatsApp-nya di 0815 78709640. Bisa juga via live Facebook ya. Silakan Anda bisa bertanya langsung dengan dua narasumber kami. Ada Dr. S. Atika Widyastuti dan juga Ibu Wahyuni SKM. Tema kita adalah demam berdarah dan juga leptospirosis. Nah, ini adalah salah satu penyakit yang kalau demam berdarah kita tahu dari nyamuk gitu ya. Tapi juga kalau si leptonya ini, leptospirosis ini tuh dari air kencingnya hewan gitu ya, terutama dari tikus yang nanti bisa juga menular ke hewan peliharaan kita. Jadi harus aware juga di rumah kalau punya binatang peliharaan gitu ya dokter ya. Oke, dokter, kalau misalnya kita ngomongin demam berdarah dulu, ini udah mulai masuki musim hujan. Seperti apa yang harus dipersiapkan? Seperti kita ketahui bahwa nyamuk demam berdarah senangnya di air. Berarti sampah-sampah yang ada di sekeliling rumah tetap harus dibersihkan. Artinya yang menyebabkan adanya air tampungan-tampungan ya mesti harus dihilangkan. Benar. Selokan-selokan sudah mulai kembali dilancarkan jalannya, benar nggak? Iya. Selain untuk ngindarin. Jadi dua sebenarnya nih Mbak. Kalau dia selokan dibersihkan ya bisa ngindarin demam berdarah juga, bisa ngindarin leptospirosisnya juga. Benar. Kan, gitu. Intinya adalah bahwa selama kita musim hujan dan sampai kapanpun ya tetap kita harus menjaga lingkungan supaya tetap bersih dan sehat gitu. Dan jangan lupa juga kita mesti jaga imun kita supaya tetap fit. Karena di tengah pandemi gini kekuatan imun kan sangat-sangat dibutuhkan ya. Ditambah dengan musim hujan mungkin terkadang kita dengan situasi yang tidak menentu kayak gini, cuacanya yang kadang up and down. Yes. Karena kan musim hujan juga belum terlalu ya. Okay. Masih baru mau
di awal. Kayak masuk kan. musim pancaroba ini Ya, agak-agak. akhirnya banyak juga ini yang sakit flu Benar. segala macam. Nah, itulah diperlukan bahwa kita menjaga kekuatan badan. Sekali lagi saya selalu katakan bahwa kita menjaga itu sebetulnya tidak harus mahal gitu. Iya. Benar ya? Benar. Kadang orang berpikir, loh disuruh makan bergizi, Iya. nggak tahu apa lagi zaman sekarang nih lagi susah banget mau cari uang kan gitu ya, terkadang mikirnya. Padahal di lingkungan kita Allah sudah menciptakan banyak sekali makanan yang sehat buat kita semua. Iya. Hanya saja terkadang kita tidak begitu memperhatikan dan kita terlalu terimage bahwa oh iya ya, kalau makan itu nanti vitaminnya banyak, ini banyak. Padahal ciptaan Allah itu sudah sangat jauh lebih sempurna daripada apa yang ada di pasaran, misalnya dari produk-produknya pabrik ya, pabrikan gitu. Itu jauh sekali. Jadi seperti di rumah kalau buah, ya cari aja jambu Yang ada. air, pisang. Iya. Saya rasa pasti banyak banget lah. Di gitu. kebun belakang juga ada pastinya ya. Betul. Terus kayaknya kalau perlu serat daun-daunan kayaknya di tanaman banyak ya. Kenikir segala kan banyak Iya. itu. Dia tumbuhnya banyak. Apalagi lagi musim hujan subur banget. Banget. kayaknya. Oke, baik. Jadi memang selain bersih, pola hidup bersih dan sehat, sistem imun juga harus dijaga dengan mengkonsumsi makanan yang nggak harus mahal, nggak harus susah, tapi gimana cara kita mau mengolahnya ya Bu Yuni ya? Iya. Kalau misalnya orang Jawa kan biasanya nggak identik dengan lalapan dan juga yang seger-seger itu bisa kita dapatkan untuk serat ya. Sumber serat. Oke, baik. Kita nanti akan membuka lain kesempatan untuk Anda keluarga FAS yang ingin bertanya. Kita break dulu. Dokter Tika dan juga Bu Yuni kasih informasi yang mau lewat dulu. Untuk Anda keluarga FAS tetap di 90.1 FAS FM Magelang. 90.1 Fast FM Magelang. 90.1 FAS FM kembali hadir untuk Anda keluarga FAS Dialog Kesehatan bersama Balkesmas Wilayah Magelang. Dua narasumber kami sudah hadir di studio, Dr. S. Atika Widyastuti dan juga Ibu Wahyundi SKM. Di sini kita masih membahas berkaitan dengan demam berdarah dan juga leptospirosis. Nah, ini tadi sudah dikasih tahu lah ya, palingan enggak ini bahwa ternyata gejalanya hampir sama dengan demam berdarah. Kita biasa tahu demam, ada ruam gitu, tapi yang khas dari leptospirosis ini adalah ada nyeri di bagian betis gitu ya Dokter Tika. Nah, kalau misalnya kita ngomongin demam berdarah dan juga si leptospirosis ini ya, kita tahu ini adalah kuncinya kebersihan lingkungan kita. Nah, kalau kita ngomongin demam berdarah dulu nih, Dokter Atika atau Bu Yuni dulu nih, apa yang harus kita lakukan yang paling sering selain kita menjaga kesehatan, menjaga kebersihan lingkungan untuk demam berdarahnya dulu nih? Apa harus menggigit dulu orang yang terkena DB tadi, baru atau bagaimana? Atau memang dari lahir itu si nyamuk udah bawa virus itu, Bu? Monggo. Iya, baik. Jadi pada kesempatan ini kan kita memang sudah mulai musim penghujan ya. Jadi Okay. saya ingin mengingatkan kembali bahwa kuncinya untuk pencegahan demam berdarah ini adalah PSN. PSN dengan 3M plus. Nah, yang pertama menguras di sini seperti menguras bak mandi. Yang penting juga adalah menyikat. Karena telur nyamuk Aedes ya, penularnya kan nyamuk Aedes. Okay. Ini bisa tahan di tempat kering. Jadi artinya kalau kita hanya menguras, kita bersihkan, air dibuang, bisa saja Masih telur nempel. ini masih menempel. Jadi menguras plus menyikat ya supaya telurnya hilang. Karena di tempat kering telur ini bisa tahan sampai 6 bulan. Jadi begitu nanti diisi air lagi bisa saja menetas atau berubah menjadi jentik nyamuk. Kemudian yang kedua menutup rapat tempat penampungan air. Kemudian yang ketiga kalau dulu istilahnya kan mengubur barang bekas. Tapi karena seperti tempat-tempat yang terbuat dari plastik ini mungkin kan tidak ramah lingkungan. Jadi ketiganya ini sekarang menjadi memanfaatkan atau mendaur ulang barang-barang bekas. Ketiga itu 3M-nya. Nah plusnya ini yang banyak. Apa ini? Plusnya jadi banyak, bukan cuma satu berarti. Iya, jadi tidak 5M atau 7M, tapi 3M plus ya. Plusnya bisa kita rutin mengganti vas bunga, kemudian tempat minum burung,
kemudian bisa saja memasang kawat kasa atau tidur memakai kelambu, kemudian menanam ini tanaman pengusir nyamuk ya. Atau bisa saja karena ini nyamuknya kan sebenarnya ada 2 macam ya, sama-sama Aedes. Ada yang namanya Aedes aegypti, ini memang dia berkembang biak dan mencari makan di dalam rumah. Jadi otomatis yang kita temukan tempat perindukannya ini yang di dalam rumah yang seperti tadi saya sebutkan. Tapi kalau yang namanya Aedes albopictus ini biasanya berkembang biak, istirahat di luar rumah, nanti mencari makan akan masuk dalam rumah. Jadi itu yang perlu dibersihkan. Sebagai contohnya bekas potongan bambu ya, bekas potongan bambu kalau tidak mepet biasanya kan masih tersisa air ya. Nah itu sebaiknya juga ditutup dengan pasir. Oke, baik. Jadi memang ada celah sedikit itu bisa hidup gitu ya, Bu. Agak enggak ya tadi ya. Istirahat di luar, nyari makan nanti masuk ke dalam. Waduh. Kita jangan sampai kalah menyamuk nih ya. Oke deh. Dokter nanti mungkin atau Ibu Yuni bisa dikasih tips juga nanti terakhir ya untuk tanaman-tanaman pengusir nyamuk seperti apa gitu ya. Lah kalau misalnya kita kembali lagi ke leptospirosis ini, Dokter. Tadi diungkapkan bahwa ini bisa juga menularkan kepada hewan peliharaan kita, entah itu kucing, anjing, atau bahkan hewan ternak. Seperti apa ada tanda-tandanya sama juga sama manusia nih, Dokter? Atau mungkin kita bisa jaga-jaga gitu nih, Dok. Kalau misalnya ada tetangga yang kena, itu bisa berimbas kah ke yang lain untuk lingkungan? Kalau ada, sebetulnya gini, kalau dia antar manusia dia tidak, gitu. Tetapi bisa berbarengan karena tadi seperti lingkungan tadi sudah katakan bahwa misal saat itu kan orang kerja bakti bareng, cemplung kesarokannya bareng gitu toh. Nah itulah jadi timbulnya berbarengannya karena dengan di suatu saat dengan lingkungan yang sama, dengan daya tahan yang sedang sama-sama menurun gitu, sehingga dapat terinfeksi bakteri leptospirosis tadi gitu. Kalau dia menularkan antar manusia, sampai sejauh ini sih tidak. Karena mungkin pas berbarengan tadi ya, Dokter, yang mungkin ada kasus di satu wilayah, kok ini ada penyakit kencing tikus tadi karena mungkin habis pasca banjir mungkin. Betul. Atau kerja bakti tadi ya, Dokter. Dan biasanya memang lepto agak sedikit meningkat ya Bu Yun ketika dia musim hujan gini, gitu. Karena kan yang namanya tikus dan lainnya itu kan kencingnya lingkungannya aja ya. Jadi ketika air naik, kita ketahui bahwa air menggenang mana-mana dan orang banjir kan pasti akan nyemplung juga ya, akan turun dan di situ mudah sekali. Dan angka peningkatannya ya sama kayak DB, ketika musim penghujan, angka kesakitan lepto dan DB pasti akan meningkat. Oke, jadi ini kasusnya memang berurutan seperti gitu ya, Bu ya. Dan ini ada waspada dan kita harus lakukan PHBS tadi untuk menghalau tikus dan nyamuk tadi. Oke deh. Kalau untuk penyebarannya kan kayak misalnya untuk penularannya maksudnya Reni. Kalau nyamuk kan gigit nih, Bu. Nah kalau misalnya tikus tadi kan kita nggak ngerti, itu masuknya lewat tadi Bu Yuni bilang luka atau seperti apa? Monggo. Ya, jadi untuk leptospirosis ini penularannya bisa melalui luka yang terbuka atau mungkin hanya lecet atau bisa pada kaki pecah-pecah atau mungkin kalau yang PHBS-nya belum baik ada yang masih mandi cuci di sungai itu bisa saja masuk melalui mata, mungkin juga pas di situ sekalian gosok gigi juga masuk melalui mulut. Ya. Jadi banyak caranya berarti ya. Monggo bisa dijelaskan Dokter Atika. Sebetulnya yang terpenting kita sudah mengusahakan bahwa point di entry-nya itu adalah dari pori-pori yang terbuka gitu. Jadi betul-betul dijaga. Nah, terkadang kita kan menganggap kalau ada bekas gigitan nyamuk kita garuk lecet, padahal itu nanti jadi poin masuknya dari leptospirosis ketika ada misalnya ada sesuatu yang lembab. Kan tadi sudah diketahui bahwa tidak harus dari air yang menggenang, tapi kan bisa juga dari lumpur yang terkena air dan sudah terkontaminasi tadi, dan kita lupa bahwa misal ada di kakinya ada lecet, itu pun bisa masuk. Dan disinilah terkadang
kita suka nggak terlalu aware gitu loh, tidak terlalu perhatian. Oh ini nggak apa-apa gitu. Kok tiba-tiba demam ya? Dan itu memang kami dari petugas kesehatan biasanya butuh untuk penjelasan yang begitu dalam gitu. Dan pasti akan ditanyanya banyak karena kan karena ketika datang ini gejalanya demam, kan demam kan masih umum banget gitu kan. Nah kami akan menjadi ada salah satu ciri khas sehingga penanganannya bisa cepat ketika kan ada penjelasannya. Misal kayak tadi Bu Yuni bilang, oh saya habis kerja bakti terus kok saya demam ya ini kan. Nah kami akan jadi di kerangka pemeriksaan kami itu akan di kerangka pemeriksaan Vaskes akan berpikir, oh mungkinkah ini ke arah leptospirosis. Oke, baik. Jadi memang runtutan screeningnya jadi harus benar dulu ya. Pas lagi menceritakan itu tadi kenapanya. Dan makanya kami dari selama di Vaskes selalu meminta jujurlah gitu. Ketika screening. Betul, karena itu akan menjadi kepentingan buat semua, kepentingan buat kami untuk menegakkan dan memberikan obat, kepentingan buat yang sakit juga, baik, sehingga dapat penanganannya lebih cepat lebih dan tepat. Ya. Oke, baik. Jadi ini sepertinya bakteri yang menyebar dan ini menginfeksi begitu ya dokter. Kalau misalnya kayak si lepto ini dia nggak ditangani dengan baik, menyebabkan kerusakan apa misalnya dalam tubuh kita ini dokter? Kalau di lepto kan dia lebih banyaknya ke ginjal dan ke hati ya. Gitu. Jadi di leptospirosis itu dia nanti akan ada pembesaran hati juga sebetulnya. Oke, jadi ini memang sangat fatal ya Bu Yuni ketika memang tidak ada dari awal. Begitu ya. Nah kalau misalnya di demam berdarah ini, karena ini adalah kita harus mewaspadai penyakit-penyakit musim hujan ini poinnya ya. Ya termasuk demam berdarah dan juga si lepto tadi ini. Kalau demam berdarah kan ada seperti apa sirkadian ya, demam siklus pelana kuda. Nah kalau misalnya di leptospirosis ini seperti itu juga nggak sih Ibu untuk demamnya sendiri? Kalau untuk leptospirosis tidak ada ya, jadi hanya demam, kemudian ada lemah ya, ada nyeri yang khasnya juga tadi nyeri betis atau mungkin ada yang mata merah, mata merah. Dan yang memang harus selalu kita waspadai karena tikus kan ada di mana-mana. Dan tikus ini dia akan membawa bakteri ini seumur hidupnya. Jadi selama dia sudah terinfeksi, dia kencing di mana-mana ya dia akan menyebarkan bakteri tersebut. Oke. Baik. Jadi ini ada di semua tikus sebenarnya ya Ibu ya. Yang sudah dilakukan penelitian ada di semua ya, baik tikus rumah, tikus got maupun tikus sawah. Sudah pernah ditemukan positif semua. Iya, baik. Ini juga ada pertanyaan yang berkaitan dengan tikus ini ya. Dokter, selamat siang dan juga Ibu narasumber. Saya di rumah jadi agak ngeri ya ketika maaf kalau misalnya tikus pipis itu kan aromanya juga nyengat sekali ya. Apakah ini juga sebagai indikasi gitu ya? Saya pastinya harus lebih cepat bersih-bersih gitu ya. Nah, apakah ini aroma dari tikus yang kencing tadi ini juga sangat membahayakan? Terima kasih dari Pak Agus yang ada di Magelang. Ya, kalau lagi kan urinnya keluar pastinya kan aromanya khas sekali ya untuk tikus sendiri nih dokter. Betul. Tapi kalau dari aromanya sih enggak usah terlalu khawatir ya. Tidak menyebabkan leptospirosis tadi gitu. Tetapi justru karena bekas kencingnya tadi itu yang akan menyebabkan gitu. Tapi memang aromanya jelas akan mengganggu ya. Mengganggu saluran pernafasan juga kan. Karena aromanya tidak enak. Jadi suasana moodnya kita juga kan nggak akan jadi baik gitu. Oke, ini ditambahkan WhatsApp-nya. Cara membersihkannya maksudnya yang saya tanyakan ketika sudah ada aroma seperti itu cukup diguyurkah atau hanya diberikan disinfektan juga? Terima kasih. Karena biasanya kalau kita pandemi COVID-19 kan kita disinfektan untuk membersihkan lingkungan. Nah, ketika di rumah sudah tercium nih misalnya di pojokan gini, wah ini kok kayaknya ada tikus nih. Yang harus kita lakukan memang cukup dibersihkan begitu aja atau bagaimana nih dokter? Sebetulnya kalau dibersihkan saja sih sudah cukup gitu. Tapi kalau ditambah dengan adanya desinfektan itu akan jauh lebih baik. Karena artinya semua bakteri yang ada selain pencetusnya
dari leptospirosis itu juga kan akan hilang juga. Oke. Cuma harus hati-hati mungkin ya Bu Yuni untuk bersihinnya. Pakai sepatu karet APD yang APD lengkap. ya. Oke, baik. Nah, ini jangan salah juga niatnya mau bersihin tapi ternyata Malah buat penyakit ya. nggak siap juga ini Bu. Dilihat lagi. Tadi soalnya Bu ini bilang kaki pecah-pecah juga bisa. Betul. Bisa terkena. Ya, selain itu juga bisa kalau tadi kita bicara tikus ya, artinya tikus kencing kan kita nggak tahu tikus yang ada di rumah kita berapa. Iya. Ya, karena tikus ini kan perkembangbiakannya sangat cepat. Ya, jadi kalau untuk pencegahannya memang selain PHBS kita juga pemakaian APD dan pengendalian tikus. Nah, kemudian tadi selain melalui luka juga bisa kemungkinan melalui alat makan kita yang tercemar kencing. Mungkin kalau kencingnya sedikit nggak perhatikan ya, ada kencing tikusnya, kemudian mungkin piringnya dipakai untuk makan ya bisa saja. Oke, jadi memang harus benar-benar ya tadi Dokter Tika bilang PHBS ini harus kita ajarkan sejak dini dan keluarga FAS juga harus waspada dengan penyakit-penyakit musim hujan ya. Kita harus pencegahan begitu ya, karena beragam penyakitnya juga yang sudah mengintai, yang mulai mengintai ini banyak banget ya. Kita fokus dengan COVID-19, alhamdulillah untuk di Magelang sudah menurun begitu ya dokter. Tapi kalau kita sudah mulai masuk musim hujan, ada beberapa penyakit yang ikut juga mengikuti musim hujan tadi. Salah satunya demam berdarah dan leptospirosis. Kalau misalnya untuk Magelang sendiri yang akibat urin tikus ini apakah juga banyak ditemukan dokter selama musim hujan ini? Kalau di Magelang sih kayaknya enggak Nggak. banyak gitu. Tapi kemarin di Kebumen ya Bu ya. Kebumen ada, Kabupaten Magelang ada. Oke, jadi ini memang harus meningkatkan kesadaran masyarakat lagi untuk PHBS baik. Ya, untuk sinar matahari, kelembapan begitu apakah mempengaruhi untuk demam berdarah, Ibu? Semua jelas pengaruh. Kalau udara lembab, kayak kita kan tahu kalau jentik nyamuk aja kan senangnya di udara yang basah. Ya. Nah, kalau dengan kelembapan tinggi kan dia pasti akan lebih cepat lagi kan gitu. Jangan lupa juga kita masih nomor 2 nih tentang TB-nya, sehingga kalau kelembapan di rumah tinggi, kuman TB pun juga gampang menyebar. Jangan sampai kita, artinya gini loh Mbak, maksud saya kita mencoba untuk sekali dayung 2-3 pulau kita lampaui. Jadi dengan lingkungan kita yang sehat, kita akan bisa menghindari beberapa penyakit sekaligus. Iya. Gitu. Dari kelembapan maksudnya kita adalah untuk menghindari DB tadi. Benar. Nah, ketika sirkulasi baik, ventilasinya bagus, kita juga sudah menghindari adanya kuman TB. Ya. Karena TB juga sama saja, sama berbahayanya. Sangat berbahaya. Dan kita masih punya angka kesakitan TB yang cukup tinggi. Oke, baik. Jadi memang apa yang kita lakukan saat ini bukan hanya untuk mencegah satu penyakit saja, tapi beberapa penyakit yang mengikutinya begitu ya, Ibu. Oke, baik. Kita break dulu, kasih informasi yang mau lewat dan juga menanti kebersamaan Anda keluarga FAS yang ingin bergabung bersama kami lewat 314330 ataupun via WhatsApp-nya di 081578709640. 90.1 FAS FM Magelang. Magelang. .1 FAS FM hadir kembali untuk Anda. Reni setia sampai nanti jam 10. Kita masih ada dialog bersama dengan Balkesmas wilayah Magelang. 2 narasumber yang masih standby di studio kami nih, ada Dr. S. Atika Widyastuti dan juga Ibu Wahyuni SKM. Kita membahas demam berdarah dan juga leptospirosis ya, leptospirosis. Nah, atau lebih tepatnya kita lebih harus waspada terkait dengan beberapa penyakit di musim hujan ya. Apalagi mungkin lingkungan-lingkungan sekitar kita yang banyak sekali dengan yang namanya air ya, hobi maksudnya ya. Untuk Anda nih yang hobi pelihara ikan, nah pelihara burung gitu ya. Ini juga menjadi rantai kegiatan yang harus lebih bersih lagi ya dokter ya. Betul. Oke. Nah, kita satu-satu dulu nih dokter. Kalau kita ngomongin demam berdarah dulu nih dokter. Tadi Bu Yuni udah bilang ada 3M plus.
plusnya lebih banyak dari 3M tadi. Ya, jadi sebenarnya plus-plus gitu ya. Iya, monggo dokter, bisa lebih dijelaskan kembali. Sebetulnya kalau untuk demam berdarah kayak tadi ini kan disebabnya viral ya, disebabkan oleh virus. Seperti kita ketahui bersama bahwa semua penyakit yang disebabkan virus adalah obatnya bukan kayak antibiotik dan lainnya, tetapi kembali yang namanya virus selalu perbaikan daya tahan gitu. Jadi untuk mencegah dan untuk mengobati itu adalah yang diperlukan adalah daya tahan yang baik. Dan saya sudah katakan, kita sudah ketahui bahwa untuk mempertahankan daya tahan itu tidak perlu harus selalu mahal. Marilah kita bersama-sama makanan yang gizi dengan gizi seimbang. Dan itu saya rasa semuanya pasti adalah di lingkungan kita gitu. Kayak tadi dibilang ada ikan, kan ikan sudah cukup, berarti ada di rumah gitu. Tanaman walaupun sekarang banyak tuh yang lagi pada booming ya semenjak kemarin pandemi, banyak yang hidroponik ya. Dan itu pun bisa dimanfaatkan untuk jadi menambah asupan gizi kita gitu. Dan jangan lupa bahwa demam berdarah kembali tadi sudah dikatakan ada 3M plus, yang plusnya banyak gitu ya, banyak saudara-saudaranya yang ikut gitu. Nah itu kembali kita asalkan kita PHBS, insya Allah semua penyakitnya bisa kita lawan. Oke, baik. Dan ini juga kaitannya dengan kebiasaan kita, kebiasaan harian, lagi-lagi yang biasanya mungkin kita sepelekan ya Ibu. Tadi seperti saya bilang tadi, kalau kita punya kolam di rumah, yang aslinya sih sebenarnya biar sejuk gitu kan ya Bu, tapi ternyata kita juga harus lebih perhatian lagi terkait dengan jentik nyamuk tadi. Oke, ada nggak sih sebenarnya mungkin yang harus kita lakukan selain kita juga menjaga kebersihan, mungkin taruh jenis-jenis ikan yang memang makan jentik nyamuk gitu ya, ditaruh di berarti bukan hanya di kolam ikan ya, di kamar mandi pun ini juga sama halnya harusnya dong. Bisa sih. Berapa kali sih sebenarnya kita harus menguras sebenarnya dokter, palingan enggak ketika sudah terlihat jentik nyamuknya gitu Ibu Yuni? Ya, baik. Jadi saya menggarisbawahi kembali tentang pentingnya PSN ya, karena PSN ini kan lebih murah dan tidak merusak lingkungan. Beda dengan kita menggunakan insektisida dengan fogging dan sebagainya. Jadi mengapa kita harus melakukan PSN secara terus-menerus, kemudian mungkin harus serentak, kita tidak bisa sendiri, jadi semua harus melakukan, karena jentik ini akan menjadi nyamuk hanya dalam waktu 1 minggu. Jadi kita sebaiknya harus menguras sebelum 1 minggu. Nah itu. Kemudian nyamuk ini untuk bisa menularkan demam berdarah, dari penelitian yang sudah dilakukan tidak harus menggigit orang yang sakit. Jadi nyamuk yang mengandung virus ini bisa menurunkan ke generasi berikutnya. Artinya jentik ini bisa saja sudah mengandung virus. Jadi itu mengapa kita harus terus-menerus melakukan PSN. Kemudian pada saat pandemi ini orang mungkin lebih banyak di rumah, jadi lebih tepat kita memang masing-masing keluarga melakukan PSN sendiri. Kalau dulu mungkin pernah dengar ada petugas pemantau jentik, biasanya satu Dasawisma satu keliling ikut memantau. Nah pada saat pandemi ini kan sudah tidak dianjurkan lagi, jadi artinya masing-masing sudah mandiri, tinggal nanti mungkin ada pelaporannya bisa melalui WhatsApp atau melalui media yang lain. Oke, baik. Jadi memang kurang dari 1 minggu kita harus kuras ya baknya ya. Ini mengantisipasi dokter. Oke. Jadi lebih rajin ya. Iya, harus lebih rajin ya, karena memang pandemi ini mengajarkan kita untuk lebih bersih gitu kan, lebih sadar ya dokter ya. Oke. Nah ini ada pertanyaan dari Ivan yang ada di Magelang. Oke, kalau kamar mandi sudah terlihat kalau kamar mandi tidak terlihat jentiknya, ini berarti tidak perlu dikhawatirkan ya Ibu, misalnya dalam waktu seminggu. Ya, atau misalnya sudah ditemukan jentik nyamuk, sebaiknya langsung dikuras dan disikat ya. Terima kasih. Ya, betul. Jadi kalau begitu kita melihat jentik, langsung kita kuras. Dan yang penting tadi juga harus disikat. Siapa tahu di dinding bak mandinya tadi ada telur nyamuknya. Ya, karena kalau nanti
jentiknya ini kan tadi saya sampaikan seminggu akan menjadi nyamuk. Jadi kita mencegah supaya si jentik ini jangan sampai menjadi nyamuk dan menggigit Oke. ini pemilik rumahnya. Iya baik, jadi jangan kalau telur jangan sampai menetas, kalau misalnya jentik jangan sampai menjadi nyamuk dewasa ya. Oke deh, ya ini harus dicatat satu minggu singkat sekali nih kalau misalnya kita agak kurang harus bikin jadwal ya dokter ya. Dihafal Mbak. Iya. Tiap hari apa mesti nguras kamar mandi Benar. kan gitu. Itu kalau kamar mandinya 1, kamar mandinya 2, 3. Berarti tiap hari keliling. Ya hari keliling ya. Karena penting ya ini Ibu Yuni tadi bilang bahwasanya pemeriksaan jentik nyamuk ini tuh sangat membantu kita untuk menurunkan tingkat demam berdarah kan? Ya, jadi sebenarnya pernah dikembangkan juga atau mungkin sekarang lebih praktis kalau pakai air bukan pakai bak mandi ya, pakai ember atau yang jadi tidak harus Menunggu. menguras terus-menerus. Iya. Jadi airnya bersirkulasinya lebih cepat ya. Iya, oke baik. Sirkulasinya cepat itu kalau langsung. Berarti untuk tampungan air di atas juga harus selalu dicek ini ya. Iya, oke baik. Ya dokter, ini karena memang waktunya tinggal 10 menit lagi. Kebetulan ada pertanyaan juga, tidak ada namanya. Untuk penyakit kencing tikus tadi, apakah sudah ada vaksin ya dokter? Kalau sampai saat ini vaksin sih tidak ada, belum ada ya. Untuk sakit leptospirosis sampai saat ini kita mengobatinya hanya dari gejala ketika ini memang di sana sudah ada beberapa regimen treatment, artinya sudah ada beberapa SOP untuk pengobatan tentang leptospirosis. Tetapi kalau vaksin kan maksudnya untuk pencegahannya Iya. ya. Nah, untuk pencegahannya ya kembali tadi kita coba PHBS saja karena vaksin ini memang tidak ada. Oke, baik. Jadi memang PHBS dan kita juga harus meningkatkan sistem imun karena yang harus digarisbawahi tadi dokter bilang semua penyakit yang berawal dari virus ini perbaikannya hanya dari daya tahan tubuh kita. Oke, baik. Mungkin Ibu Yudi mau memberikan tips lagi nih untuk kita biar kita nggak gampang untuk atau kita lebih bisa menciptakan lingkungan yang bersih seperti apa Ibu? Baik. Mungkin untuk yang tikus ya. Ya. Jadi untuk pencegahannya kan tadi PHBS ya, PHBS memang yang utama. Kemudian yang kedua adalah penggunaan APD, jadi misalnya tadi bersih-bersih, termasuk kerja bakti, atau mungkin yang risikonya tinggi juga para petani, para pekerja di perkebunan ya, mereka kontak dengan di sawah, itu memang lebih aman memakai sepatu karet atau mungkin sepatu boot ya. Kemudian untuk tangan juga bisa memakai sarung tangan. Kemudian untuk selain APD, yang penting lagi adalah pengendalian tikus. Ya tadi saya sampaikan bahwa tikus ini perkembangbiakannya sangat cepat. Jadi sebagai ilustrasi, sepasang tikus ini dalam 1 tahun bisa menjadi 1.000 atau bahkan sampai 1.250 ekor. 1 tahun. Ya, jadi dan itu kan kalau siang kita tidak melihat ya, jadi seolah-olah kita Nggak ada tikus. Paling yang perlu diwaspadai tadi tanda-tanda kehadiran tikus tadi ada kencing, ada mungkin kotorannya, ada suaranya, atau mungkin ada perabotan yang rusak. Nah, ini kan digigitin itu ya. Tanda-tanda kehadiran tikus ini yang kita upayakan. Bagaimana salah satunya adalah kita mengelola sampah dengan baik. Jadi sampah ini sebaiknya dengan tempat sampah yang tertutup. Kemudian kita tempatkan juga tidak langsung menempel di lantai. Jadi sebaiknya sekitar setengah meter di atas lantai, jadi menggantung dan tertutup. Ini untuk sampah. Kemudian yang kedua tikus ini kan memakan apa saja yang kita makan. Jadi kita harus menutup makanan ini pasti. Makanan harus kita tutup. Kemudian tadi juga alat-alat makan kita juga harus ditempatkan yang terlindung, jangan sampai tercemar kotoran tikus tadi. Kemudian kita memperbaiki mungkin yang ada lubang-lubang yang bisa untuk masuk tikus. Kita antisipasi supaya tikus tidak masuk. Kemudian biasanya tikus masuknya kan tidak lewat pintu ya. Kalau lewat pintu ketahuan Kelihatan. Tamu itu namanya, Bu. Jadi biasanya itu masuk juga melalui saluran pembuangan air. Iya. Nah, jadi banyak saluran pembuangan air yang keluar tuh ya kita tuh pakai mungkin kawat atau apa supaya tikus tidak bisa masuk. Kemudian bisa juga dengan mengurangi kalau di sekitar rumah mungkin ada pohon yang rantengnya dekat ke arah rumah gitu ya kita kurangi supaya tidak Jadi bisa jembatan untuk ya. jembatan
si tikus tadi. Cerdik soalnya ya Bu ya. Ya, Oke baik, monggo. Kalau misalnya untuk demam berdarah sendiri, Dokter Atika atau Bu Yuni yang mau? ya. Kalau demam berdarah tetap kuncinya pada PSN tadi, Nggih. tapi dengan PSN ini kita lakukan secara serentak, kemudian terus menerus ya seperti tadi 3M plus-plusnya tadi, sehingga diharapkan akan terbentuk suatu kawasan bebas jentik namanya. Jadi kita satu RT atau satu RW ini bebas, jadi jangan sampai kita melakukan tapi tetangga kita tidak melakukan. Ya, selain lingkungan kita sendiri juga ini kebetulan juga pandemi, sekolah jarang ditempati juga. Nah, Ini juga perlu diwaspadai di sekolah-sekolah yang jarang ditempati ini supaya tidak ada air yang tergenang. Kemudian untuk leptospirosisnya ya tadi kuncinya pada PHBS, APD dan pengendalian tikusnya. oke, baik. Dokter Atika, sebagai closing yang harus kita waspadai ketika memang sudah ada demam, nggak harus tunggu berapa hari, langsung ke vaskes atau bagaimana dokter? Nih, ketika dia ada demam, sebaiknya diberi antipiretik dulu, artinya obat penurun panas dulu gitu. Apabila 2 atau 3 hari tidak ada perbaikan, Oke. monggo itu langsung ditindaklanjuti ke Fasiankes, artinya segeralah diperiksakan dengan ke tempat-tempat fasilitas kesehatan yang terdekat. Tapi ya jangan lupa tadi saya katakan bahwa tolong berceritalah yang banyak, karena Iya. semakin bercerita banyak kami bisa lebih memetakan gitu. Iya. Memetakan di mana sih, oh ini kira-kira sebabnya ke arah sini, karena kenapa dengan gejala utama demam, sakit demam itu banyak sekali runutan penyakit yang dengan gejalanya demam. Oke. Hampir semua penyakit dengan infeksi itu gejalanya utamanya adalah demam. Gitu. Mulai dari tifus yang lagi ngetren sekarang, Iya. ya, yang si COVID yang nggak hilang-hilang. Terus dia ada infeksi saluran pernafasan, ISPA demam ya. berdarah, tadi juga leptospirosis. Tetapi ketika bercerita banyak dan sudah ketemu ada satu clue-nya saja, tentu kita akan tahu ya, oh ya ini kira-kira kita akan memeriksanya kemana sehingga penanganannya dia bisa lebih cepat dan tepat. Oke, baik. Jadi memang ketika screening berbicara jujurlah kepada dokter Betul. Terkait dengan nantinya akan pelayanannya lebih tepat tadi ya Betul. dokter ya. Dan ketika tepat kan pasti akan menguntungkan buat si pasiennya Iya. juga ya, buat yang sakit juga. Kenapa? Bisa cepat tertangani dengan baik, bisa diobati dengan baik, bisa sembuhnya lebih cepat. Oke, baik. Untuk suhu tubuh sendiri dokter yang harus diwaspadai berapa derajat Celcius sih sebenarnya ketika ada demam 2 hari mungkin kasih paracetamol kayaknya kok tetap panas nih. Ya, sebetulnya biasanya di kita itu kalau sekarang 37 kriteria demam itu adalah di atas 37,5 biasanya. Tapi kalau mulai dari yang sekarang semenjak adanya pandemi di atas 37,3 kita sudah mulai warning. Oke, baik. Jadi ini harus catatan buat kita orang tua ya, yang juga harus menjaga keluarga, harus memahami betul-betul begitu ya dokter. Dan perlu dipahami juga orang sakit kan rasanya nggak kepengen makan, nggak kepengen minum gitu Iya. ya. Nah, tapi ketika orang sakit demam pasti dia perlu asupan cairan yang lebih banyak. Iya. Jadi jangan lupa bahwa minumnya pun harus banyak. Makannya dia harus tetap diusahakan gitu. Baik. Karena apabila kurang cairan dikasih obat tetap dia nggak akan turun juga. Oke, baik. Jadi cairan tidak boleh lupa. Jadi jangan sampai pasien dehidrasi begitu ya dokter ya. Oke, baik. Kita ambil catatannya di sini ya, keluarga FAS bahwa kriteria demam untuk pandemi seperti ini lebih dari 37,3 ini harus segera ke Vaskes ya. Dan juga untuk Anda yang harus jadi diingat itu adalah PHBS dan semua penyakit virus perbaikannya adalah daya tahan tubuh kita. Oke deh. Terima kasih Dokter Atika dan juga Ibu Ayuni atas waktu dan juga informasinya. Semoga ini bermanfaat dan bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita dan semoga musim hujan datang berkahnya yang luar biasa, penyakit yang menyertai bisa menurun gitu ya Ibu ya. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Baik, demikian tadi Keluarga Fas, dialog kesehatan kita bersama Balkesmas Wilayah Magelang bersama dengan dua narasumber kami yang luar biasa. Terima kasih untuk Anda Keluarga Fas yang sudah ikutan bergabung. Setelah ini kita akan kembali di Fas Familia. Jadi Reni pamit sementara ya. Terapkan hidup sehat dan dukung sukses vaksinasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 90.1 Fas FM Magelang.